saat ini kita akan sama-sama belajar bagaimana di rumah duka itu adalah tempat yang sangat baik untuk kita belajar sesuatu. Saya ambil dari teks Pengkhotbah 7 ayat 2 yang mengatakan seperti ini. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah duka berakhirnya setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Bapak Ibu, bagi banyak orang, tempat pesta adalah tempat yang sangat menyenangkan. Pesta adalah tempat bagaimana kita bersukaria, tempat di mana kita senang di tempat pesta. Tetapi Alkitab justru mengatakan yang sebaliknya. Alkitab mengatakan rumah duka itu dianggap lebih baik oleh Salomo, sang pengkhotbah yang berhikmat ini. Nah, kita mau lihat tentang hal ini Bapak Ibu Saudara secara mendalam. Apa arti kata demi kata di tempat ini? Nah, pengkhotbah atau yang ditulis oleh Salomo adalah orang yang sangat berhikmat. Dia orang yang kaya raya waktu itu, orang yang pintar pada waktu itu. Dikatakan dia pernah mengatakan semuanya tanpa Tuhan adalah sia-sia. Nah, dia mengatakan dari awal pengkhotbah ini dikatakan lebih baik ke rumah duka. Kata lebih baik ini kalau kita melihat di dalam bahasa Ibrani-nya itu memakai kata tov yang artinya ada lebih bernilai, bukan sekedar menyenangkan, bukan sekedar lebih menyenangkan, tetapi ada suatu nilai yang lebih tinggi Bapak Ibu Saudara. Jadi di dalam rumah duka atau tempat pemakaman atau kematian seseorang itu ada nilai yang lebih tinggi yang harus kita perhatikan di dalam kehidupan ini Bapak Ibu Saudara. Nah, tempat pesta atau rumah pesta, tempat kegembiraan, kenapa dikatakan tidak lebih bernilai? Karena di sini kita tahu bahwa tempat waktu kita berpesta itu adalah waktu kita sukacita. Kita tidak mengapek, kita tidak memikirkan segala sesuatunya kadang, tapi di pesta ini kita itu kadang mengabaikan yang namanya kenyataan hidup. Kadang kita berpesta-pesta moral supaya kita melupakan sesuatu, kegalauan, kesedihan Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau kita melihat di sini Bapak Ibu Saudara, kalau kita ada di rumah pesta, kadang kita tertawa tanpa pikiran, bahkan kita di tempat pesta untuk menghilangkan pikiran kita, menghilangkan beban kita Bapak Ibu Saudara. Tetapi di rumah duka manusia dihadapkan dengan realitas kehidupan yang sesungguhnya. Mengapa rumah duka itu lebih baik daripada rumah pesta? Yang pertama, rumah duka menyatakan kita atas keraguan hidup ini Bapak Ibu Saudara. Karena semua orang, baik kaya, miskin, terkenal atau orang yang tidak terkenal, akan berakhir di tempat yang sama, yaitu kematian. Rumah duka adalah cerminan bagi kita semua Bapak Ibu Saudara, bahwa hidup kita itu adalah sementara. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita itu selalu akan berjalan. Umur kita itu berjalan. Pada waktu mungkin kita membayangkan yang namanya jam pasir Bapak Ibu Saudara, itu akan selalu menetes ke bawah. Kita tidak tahu sampai kapan itu selesainya. Tapi yang kita tahu, jam kehidupan kita itu selalu akan berjalan. Nah Bapak Ibu Saudara, tidak peduli agama apapun kita, suku apapun, ras apapun, kita akan punya waktunya masing-masing di tempat duka ini. Jadi gunakan waktu kita dengan bijaksana saat ini Bapak Ibu Saudara. Lalu yang kedua, rumah duka mengarahkan kita kepada pertobatan dan perubahan hidup. Dikatakan di situ, lebih baik di rumah duka daripada rumah pesta. Dan hendaknya orang yang hidup, kita yang masih hidup saat ini, memperhatikannya. Kata memperhatikan itu kalau kita pahami di dalam bahasa aslinya adalah meletakkan di dalam hati. Jadi suatu yang nilai yaitu rumah duka itu harus diletakkan di dalam hati setiap manusia, bahwa yang namanya tempat duka itu adalah hal yang bernilai yang harus kita letakkan di dalam setiap hati kita Bapak Ibu Saudara.
Nah Bapak Ibu, dari sini kita tahu bahwa yang namanya kita masih hidup itu harus memperhatikan, karena rumah duka akan mengarahkan kita kepada pertobatan dan perubahan hidup kita, Bapak Ibu saudara. Karena kita tahu rumah duka adalah tempat untuk kita introspeksi diri, bukan sekedar kita sedih. Ada seorang pemuda pada waktu itu melihat ayahnya dimakamkan. Dia adalah pemuda yang awalnya nakal, dia narkoba dan lain-lain. Tetapi saat dia melihat liang lahat dari ayahnya, dia berpikir dan Roh Kudus bekerja atas hidupnya, dan dia punya pemikiran suatu hari pun saya akan berada di sana. Dan apa yang saya lakukan dengan hidup ini, ternyata saya melakukan hal yang salah. Jadi rumah duka adalah tempat bagaimana kita itu bisa berubah hidupnya, Bapak Ibu saudara. Tempat untuk kita mengarahkan yang namanya pertobatan dan perubahan hidup kita. Jadi saat ini kita yang masih hidup, perhatikan, letakkan kepentingan yang namanya rumah duka atau nilai dari rumah duka itu di dalam hati kita masing-masing, Bapak Ibu saudara. Nah yang ketiga adalah kenapa rumah duka lebih baik daripada rumah pesta? Karena di rumah duka itu akan ada yang namanya hikmat yang kita dapatkan. Pengkhotbah 7 ayat 4 dikatakan, hati orang berhikmat ada di rumah duka, tetapi hati orang bodoh ada di rumah bersukaria. Orang bodoh terus berpesta setelah hidupnya itu tiada akhir, Bapak Ibu saudara. Tapi orang bijak itu belajar dari yang namanya kehilangan, tangisan dan duka. Bapak Ibu, yang namanya kematian kita akan mendapatkan yang namanya hikmat. Bapak Ibu saya ceritakan, gereja kami MCC di Magelang ini masih baru beberapa tahun. Anda tahu kenapa kami berada? Kami ada bukan oleh karena saya ingin mengadakan sebuah gereja menyaingi gereja yang lain. Kami ada oleh karena dulu di tempat ini juga ada satu orang pada waktu itu oleh karena keluarganya orang biasa, tidak dilayani oleh gereja dan akhirnya meminta saya untuk melayani. Kejadian itu 2-3 kali dan hari Senin. Hari Senin adalah hari liburnya para pendeta dan ulama. Dan kalau yang meninggal, maaf kata orang kalangan bawah, mereka sering tidak suka. Dan katanya waktu itu juga mereka lagi ada pesta. Dan itu bukan pesta pernikahan mereka, pendetanya harus memberkati. Tetapi itu adalah pesta mereka jalan-jalan Bapak Ibu saudara di Jogja. Bapak Ibu saudara, menurut saya adalah orang yang berhikmat akan melihat satu hikmat yang tidak kita ambil di dalam rumah duka daripada di rumah pesta. Karena bukan saya yang mengatakan, tetapi Alkitab mengatakan orang bodoh itu akan melakukan pesta, tapi orang yang berhikmat ada di rumah duka. Orang bodoh akan bersukaria di rumah pesta. Bapak Ibu saudara, kalau kita tahu bahwa yang namanya biji gandum itu tidak akan bertumbuh kalau tidak jatuh dan mati. Demikian pula Bapak Ibu saudara, yang namanya hikmat itu akan bertumbuh seringkali dalam sebuah kesedihan yang mendalam, bukan dalam yang namanya tawa yang ditawakan saat ini Bapak Ibu saudara, tetapi kadang sebuah hikmat itu muncul dari sebuah kesedihan. Ada banyak orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, ada banyak orang-orang yang berubah hidupnya, bukan oleh karena pada waktu mereka mengalami kesenangan, tetapi pada waktu mereka terpuruk, mereka jatuh, mereka mengalami kesedihan. Disitulah titik awal Tuhan akan mengangkat seseorang, Bapak Ibu saudara. Dan saya percaya Bapak Ibu saudara, bahkan mungkin ada beberapa orang yang mengatakan bahwa gereja kami tidak punya modal, makanya kami memakai sekolahan SD Kristen dan kami meminjam sekolah itu supaya kami tidak bantu-bantunya pun dan kami tidak perlu beli, Bapak Ibu saudara. Tapi saya percaya bahwa hikmat Tuhan akan Tuhan taruhkan dari tempat yang kelihatannya orang tidak pandang atau orang pandang kita. Tapi saya percaya bahwa ada sesuatu yang Tuhan akan kerjakan di dalam gereja kami, Bapak Ibu saudara. Bapak Ibu saudara, apa yang bisa kita lakukan saat ini? Yang pertama, belajar hidup dengan tujuan, Bapak Ibu saudara. Jangan hidup
sembarangan. Hidup ini sementara. Hidup ini adalah menuju kekekalan. Dunia ini kita cuma sementara. Yang kedua, kita harus berdamai dengan Tuhan. Rumah duka adalah pengingat bahwa kematian bisa datang kapan saja. Dan pastikan hidup kita itu sudah siap untuk bertemu dengan Tuhan saat kita sudah meninggal. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, berdamailah dengan sesama, Bapak Ibu Saudara. Jangan tunggu sampai di rumah duka baru kita menyesal, tidak meminta maaf. Selesaikan konflik pada waktu masih hidup, Bapak Ibu Saudara. Karena kita tahu Tuhan yang ada dalam hidup kita adalah kasih yang membawa damai. Mari Bapak Ibu Saudara, akhir kata suatu hal yang baik daripada awal. Kita melihat ada yang namanya hikmat di dalam rumah duka ini, Bapak Ibu Saudara. Jangan hindari rumah duka, karena di sanalah sebetulnya suara Tuhan berbicara paling jelas, Bapak Ibu Saudara. Kembali dan hiduplah bersama dengan beriman dengan Tuhan sebelum waktu kita semua yang hidup ini habis, Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar bahwa di rumah duka itu lebih baik daripada di rumah pesta. Mari kita siapkan hati kita. Bapak, ini siap kami Tuhan yang ada di tempat. Kami yang masih hidup, biar kami memperhatikan betapa bernilainya sebuah yang namanya kematian. Betapa bernilainya kematian daripada saat kami bersuka cita. Karena kami tahu Tuhan, di tempat duka ini kami melihat kenyataan dari kehidupan kami begitu ragu. Kami melihat ya bahwa kami butuh Tuhan di tempat ini. Bahkan menetapkan hidupku datang dalam rencana-Mu, rencana kita. Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini, yang engkau sudah lama jauh daripada Tuhan, lewat tempat duka ini, mari kita mau tahu bahwa hidup kita itu rapuh, Bapak Ibu Saudara. Semua apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua apa kau jadikan hidupku berarti. Bapak, ini setiap kami di tempat ini, kalau seandainya di antara kami ada yang jauh daripada Tuhan, biar kami mau kembali mendekat kepada Tuhan. Karena hidup kami itu rapuh ya Tuhan. Karena biar Tuhan di tempat duka ini kami menemukan Tuhan. Biar di tempat duka ini kami menemukan pertobatan. Biar di tempat duka ini kami menemukan hikmat ya Tuhan. Biar kasih anugerah-Mu jamah setiap orang di tempat ini ya Bapak. Engkau memberkati juga setiap keluarga yang ditinggalkan. Kuatkan dan teguhkan hati mereka ya Bapak. Karena kami tahu semua yang Tuhan lakukan adalah baik atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.